Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia dengan NPM 008 dari mata kuliah Metode Survei kelas A Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian yang telah saya lakukan yang berjudul Perluasan Theory of Planned Behavior dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi intensi dalam menerapkan perilaku hidup sehat di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan dengan dilatar belakangi oleh keadaan negara dunia ini yang sedang tidak biasa-biasa saja akibat kedatangan pandemi COVID-19 yang melanda hampir negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dalam hal ini, salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan adalah dengan menerapkan perilaku hidup sehat sebagai bentuk dari tindakan preventif di masa pandemi COVID-19 ini. Selain itu, latar belakang lain yang juga melatar belakangi penelitian ini untuk dilakukan adalah penggunaan media sosial yang semakin banyak digunakan pada masa pandemi ini, terutama sebagai alat untuk mencari informasi kesehatan. Dalam hal ini, penelitian terdahulu menyatakan bahwa media digital menjadi semakin penting di masa pandemi, terutama sebagai alat atau sumber informasi kesehatan. Penelitian ini menggunakan Theory of Planned Behavior yang diperluas dengan menambahkan satu variabel, yaitu penggunaan Instagram sebagai faktor yang memengaruhi intensi. Penggunaan Theory of Planned Behavior ini digunakan mengingat teori ini menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi intensi. Selain itu, penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa sikap, perilaku, dan norma subjektif memengaruhi intensi dalam menerapkan perilaku pencegahan penyakit. Selain itu, perluasan dari teori ini yang saya lakukan dengan menambahkan variabel penggunaan Instagram dilatar belakangi oleh penggunaan media sosial yang dikatakan bahwa media sosial berbasis gambar yang salah satunya adalah Instagram itu seringkali digunakan sebagai alat untuk pertukaran informasi terkait krisis kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan Instagram serta sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku dari Theory of Planned Behavior berpengaruh terhadap intensi mahasiswa untuk menerapkan perilaku hidup sehat di masa pandemi COVID-19. Di sini juga terlihat model dari penelitian ini yang membentuk hipotesis, yaitu yang pertama, penggunaan Instagram untuk mencari informasi kesehatan memengaruhi intensi mahasiswa untuk menerapkan perilaku hidup sehat. Hipotesis kedua, sikap memengaruhi intensi mahasiswa untuk menerapkan perilaku hidup sehat. Hipotesis ketiga, norma subjektif memengaruhi intensi mahasiswa untuk menerapkan perilaku hidup sehat. Dan hipotesis keempat, kontrol perilaku memengaruhi intensi mahasiswa untuk menerapkan perilaku hidup sehat. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa dan atau mahasiswa aktif di perguruan tinggi di Indonesia yang berusia 18-24 tahun, berdomisili di Pulau Jawa, serta pernah atau sedang menggunakan Instagram. Sampel pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan software G-Power yang menghasilkan jumlah sampel minimal sebanyak 55 orang. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik non-probability sampling, lebih tepatnya convenience sampling, di mana memungkinkan peneliti untuk menyebarkan kuesioner kepada siapa saja yang termasuk dalam kriteria responden. Instrumen pada penelitian ini adalah kuesioner yang menggunakan alat ukur skala Likert 1-5. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif serta regresi linear berganda. Penelitian ini dilakukan dari periode September hingga November pada tahun 2021. Kuesioner dalam penelitian ini telah melalui uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana kuesioner valid serta konsisten untuk digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini terlihat pada tabel hasil uji validitas di mana setiap indikator dari setiap variabel dalam penelitian ini memiliki nilai faktor di atas 0,5 sehingga dapat dikatakan setiap indikator dalam kuesioner valid. Selanjutnya dalam hasil uji reliabilitas, setiap variabel memiliki nilai Cronbach's alpha di atas 0,6 sehingga dapat dikatakan bahwa setiap indikator dari setiap variabel dalam penelitian ini, yaitu penggunaan Instagram, sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, serta intensi menerapkan perilaku hidup sehat, memiliki angka nilai Cronbach's alpha di atas 0,6 sehingga dapat dikatakan reliable. Selanjutnya terdapat hasil dari statistik deskriptif mengenai demografi responden yang di sini terdapat usia di mana nilai min atau rata-rata berada di angka 19,35, median berada di angka 19, serta modus adalah 19 yang menyatakan bahwa mayoritas atau sebagian besar responden dalam penelitian ini berusia 19 tahun. Selain itu, data demografi lainnya yaitu jenis kelamin, di mana di sini terlihat bahwa 15 responden merupakan responden yang berjenis kelamin laki-laki, serta 106 responden merupakan responden yang berjenis kelamin perempuan. Dalam hal ini, modus dari
Data demografi ini adalah perempuan yang menyatakan bahwa sebagian besar atau mayoritas dari responden dalam penelitian ini adalah seorang perempuan. Data demografi selanjutnya adalah domisili dari responden yang di sini terdapat 93 responden yang berasal dari Jabodetabek atau sebanyak 76,9%, 16 responden yang berasal dari Jawa Barat atau sebanyak 13,2%, 8 responden yang berasal dari Jawa Tengah atau sebesar 6,6%, serta 4 responden yang berasal dari Jawa Timur atau sebanyak 3,3%. Dalam data demografi domisili ini, modus atau nilai terbanyak adalah Jabodetabek yang menyatakan bahwa sebagian besar atau mayoritas responden berasal dari Jabodetabek. Selanjutnya dapat dilihat terdapat tabel hasil korelasi Pearson di mana tabel ini menunjukkan adanya hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya dalam penelitian ini. Dalam tabel tersebut dapat terlihat bahwa variabel dalam penelitian ini memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel lainnya yang ditandai dengan nilai signifikansi yang berada di bawah 0,05, kecuali variabel penggunaan Instagram terhadap intensi, sikap terhadap penggunaan Instagram, norma subjektif terhadap penggunaan Instagram, serta kontrol perilaku terhadap penggunaan Instagram yang terlihat tidak memiliki hubungan yang signifikan ditandai dengan nilai signifikansinya yang berada di atas 0,05. Selanjutnya terdapat tabel hasil regresi di mana uji regresi ini digunakan untuk melihat apakah ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Dalam tabel ini dapat dilihat bahwa penggunaan Instagram terhadap intensi mahasiswa dalam menerapkan perilaku hidup sehat memiliki nilai signifikan berada di atas 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan Instagram tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensi mahasiswa dalam menerapkan perilaku hidup sehat. Selain itu, hipotesis pertama juga bisa dikatakan ditolak. Selanjutnya, sikap memiliki nilai signifikansi berada di bawah 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa sikap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensi mahasiswa dalam menerapkan perilaku hidup sehat, sehingga hipotesis 2 diterima. Selanjutnya, norma subjektif memiliki nilai signifikansi berada di atas 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa norma subjektif tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensi mahasiswa dalam menerapkan perilaku hidup sehat. Maka dari itu, hipotesis 3 juga dapat dikatakan ditolak. Selanjutnya, kontrol perilaku memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa kontrol perilaku memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensi mahasiswa dalam menerapkan perilaku hidup sehat. Maka dari itu, hipotesis 4 bisa dikatakan diterima. Selanjutnya, terdapat nilai R-square yang berada di angka 0,403 yang berarti bahwa keempat variabel X dalam penelitian ini memengaruhi variabel Y sebesar 40,3%. Selanjutnya, koefisien F di sini terdapat memiliki signifikansi berada di bawah 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa keempat variabel X secara simultan atau secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya paparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Instagram tidak memiliki hubungan yang signifikan ataupun pengaruh secara parsial yang signifikan terhadap intensi mahasiswa dalam menerapkan perilaku hidup sehat. Hal ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa penggunaan media sosial tidak memiliki hubungan yang signifikan secara langsung terhadap perilaku pencegahan. Selanjutnya, sikap serta kontrol perilaku memiliki hubungan yang signifikan serta pengaruh yang secara parsial yang signifikan terhadap intensi mahasiswa dalam menerapkan perilaku hidup sehat. Hal ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan pada tahun 2020 dan 2021 yang menyebutkan bahwa sikap serta kontrol perilaku memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensi menerapkan perilaku pencegahan COVID-19. Selanjutnya, norma subjektif memiliki hubungan yang signifikan dengan intensi mahasiswa dalam menerapkan perilaku hidup sehat, tetapi norma subjektif tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap intensi mahasiswa dalam menerapkan perilaku hidup sehat di masa pandemi COVID-19. Hal ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa norma subjektif tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensi melakukan aktivitas fisik di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, sikap, kontrol perilaku, penggunaan Instagram, serta norma subjektif secara simultan atau secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensi mahasiswa dalam menerapkan perilaku hidup sehat di masa pandemi COVID-19. Sekian dan terima kasih.